kembali lagi dengan aku, dimana video kali ini kita akan membahas membuat perancangan sistem informasi perpustakaan yang terjadi secara manual ataupun yang terbiasa terjadi sekolah yang belum ada sistem informasi perpustakaannya. Berikut adalah suatu prosedur dari perpustakaan, dimana ada peminjaman buku, pengembalian buku, dan pengelolaan stok buku. Di sini kita mulai perancangannya kita bisa menggunakan yang gratis dan online, itu Draw.io. Terus kita buat sini ganti prosedur peminjaman atau kelompok peminjaman buku. Kita akan tulis di sini peminjam. Nah, di sini adalah aktornya di sini adalah aktornya. Terus kita akan mulai dari peminjaman buku. Kita akan melihat ada berapa sih aktor yang ada di sini. Pertama, mungkin siswa akan membawa buku yang dipinjam kepada admin perpustakaan. Berarti di sini ada 1 dan 2 ya, admin perpustakaan dan siswa. Terus di sini admin perpustakaan akan mencatat nama buku dan data siswa yang melakukan peminjaman. Terus admin perpustakaan membuat laporan peminjaman buku setiap bulan. Berarti di sini adalah siswa, yang di sini admin perpustakaan. Terus karena kita bikin format, kita mulai dari dokumen, kirim saja. Nah, siswa kan, terus yang pertama itu siswa membawa buku, berarti di sini buku yang akan dikasih kepada admin perpustakaan, berarti kita panahnya ke admin perpustakaan. Terus dari buku tersebut, admin juga akan melakukan pencatatan nama buku dan data siswa. Berarti kita butuh yang namanya proses. Nah, kalau untuk yang manual itu menggunakan trapesium, jadi kita putar aja, dibalikin. Di sini mencatat data siswa dan data buku. Lalu di sini kita akan mulai langsung admin membuat laporan. Terkadang untuk soal perancangan sistem itu tidak terlalu jelas untuk prosesnya, dan terkadang kita harus memikirkan bagaimana untuk prosedur ini tuh bisa nyambung. Jadi di sini kan admin membuat laporan, tapi kan di sini nggak mungkin langsung laporan juga, karena kan siswa meminjam buku kan, berarti harusnya ada buku. Biasanya kan buku yang dipinjam itu suka ditulis ya, di bukunya ada siapa nama siswanya dan pengembaliannya kapan. Ini kita kasih ke siswa lagi. Nah, dari pencatatan buku ini sebenarnya itu ada dua dokumen, yaitu satunya lagi adalah data peminjaman buku. Kenapa ada 2? Karena kan mencatatnya tuh kadang itu di satu buku yang panjang ya. Nah, yang satu buku yang panjang itu admin perpustakaan juga pasti akan membuat data buku peminjaman, siapa aja yang minjam untuk bulan ini ataupun sesuai yang diminta. Jadi dia akan mendata ulang peminjaman bukunya. Lalu di sini admin kan membuat laporan, berarti dia butuh yang namanya karena akan membuat laporan. Jadi di sini dari data peminjaman buku itu diproses menjadi membuat laporan peminjaman buku, dan hasilnya itu adalah laporan peminjaman buku. Jadi dari data peminjaman buku itu diproses membuat laporan peminjaman buku, dan hasil outputnya itu laporan peminjaman buku. Nah, ini adalah
promep dari peminjaman buku. Lalu di sini kita akan membuat pengembalian buku ya. Jadi kita copy paste aja. Terus di sini kita akan buat peminjaman. Terus kita akan membuat pengembalian buku. Nah, kita baca dulu ya di sini. Siswa mengembalikan buku pada admin perpustakaan. Berarti yang asalnya ini berarti berhasil dokumen yang ini. Berarti kita tulis buku yang dipinjam. Nah, ini kita hapus dulu ya. Terus di sini admin mengecek keterlambatan pengembalian. Terus di sini ada jika pengembalian dalam batas waktu yang ditentukan, admin akan mengubah status peminjaman menjadi selesai. Tapi jika keterlambatan, admin akan mencatat jumlah keterlambatan dan menghitung denda sesuai kebijakan. Nah, terus admin akan mengecek keterlambatan. Berarti ada prosesnya dulu. Kita butuh proses lagi. Sini mengecek keterlambatan. Di sini karena ada jika. Nah, untuk kalian yang masih bingung untuk menentukan ada seleksi atau enggak, itu bisa. Jadi jika ada prosedur yang tulisannya jika pengembalian keterlambatan, jika salah password atau benar password, itu tuh menandakan bahwa itu ada seleksi. Jadi kita butuh yang namanya adalah ketupat di sini. Sini kita tulis keterlambatan. Mungkin di sini bisa dikecilin aja dikit. Nah, di sini kalau misalnya nggak ada keterlambatan waktu, itu admin akan mengubah statusnya menjadi selesai saja. Berarti itu hanya data pengembalian buku ya, karena kan sudah selesai. Terus tapi di sini juga jika keterlambatan, admin akan mencatat jumlah keterlambatan dan menghitung denda sesuai kebijakan. Terus di sini langsung siswa akan membayar denda sesuai dengan keterlambatannya. Admin akan membuat laporan pengembalian dan denda. Jadi kalau pengembalian langsung itu bisa aja langsung ke sini. Tapi kalau denda mungkin ada satunya lagi. Jadi karena katanya kalau misalnya keterlambatan maka akan menghitung dan ini kan ada perhitungannya ya. Kalau misalnya telat 1 hari dibayar 200 perak atau 500 perak, terus kayak berapa hari, misalnya seminggu, misalnya 500 dikali 5 hari berarti 7 kali, berarti 5 kali 5 adalah 2.500. Berarti di sini ada yang namanya proses, karena dia menghitung. Sini langsung admin perpustakaannya mengecek. Jadi admin akan mengecek keterlambatan buku ya. Ini kita turunin ke bawah. Nah, untuk seleksi itu jangan lupa untuk menggunakan deskripsinya. Jadi di sini saya keterlambatan tidak. Berarti di sini keterlambatan ya. Jadi kalau tidak ada keterlambatan buku ya berarti admin perpustakaan akan menulisnya ke daftar pengembalian buku aja. Tapi kalau misalnya ada keterlambatan maka admin juga akan menghitung dulu keterlambatan bukunya. Lalu di sini siswa akan membayar jumlah keterlambatan. Nah, sebelum ke siswa membayar dendanya, biasanya juga ada yang namanya dokumen nota keterlambatannya. Jadi di sini nota denda, biasanya dikasih nota denda.
yang dikasihkan kepada ke siswa. Terus katanya siswa akan membayar jumlah keterlambatan. Nah, berarti kalau membayar itu kan kata kerja ya, berarti betul namanya proses juga, yaitu melakukan pembayaran. Jadi di sini melakukan pembayaran denda. Dan biasanya tuh kalau udah denda itu ada dikasih juga bukti pembayaran ya. Itu saja. Terus bukti pembayaran. Nah, ini bukti pembayaran denda juga biasanya dikasih juga ya ke admin perpustakaan. Tapi sebelum itu biasanya juga ada satu lagi dokumen biasanya. Sebenarnya bukan dokumen sih, tapi kan kita ibaratkan aja ini adalah dokumen ya, uangnya. Karena kan kita butuh uang denda. Jadi karena ya kita akan melakukan pembayaran, biasanya kan siswa juga akan membayar uang juga. Jadi di sini uangnya juga dikasih ke admin perpus. Nah, di sini juga berarti admin akan membuat laporan pengembalian dan laporan denda setiap bulannya. Nah, kan sebenarnya mengecek keterlambatan. Sebenarnya ada dua ya di sini, mengecek keterlambatan buku dan biasanya jadi kan ini keterlambatan kan, seharusnya juga dia punya namanya, ini juga dia ada data denda. Jadi selain pengembalian buku, dia juga punya data dendanya. Jadi yang bayar masuk, bukti pembayaran itu masuk ke sini. Jadi sebelum menulis nota denda juga kan biasanya tuh admin nulis dulu kan di buku besarnya. Kalau misalnya siswa A mendapatkan denda atau harus membayar 2.400 gitu. Nah, itu biasanya ada di data denda buku. Nah, untuk membuat laporan itu ya berarti sama seperti ini. Karena ini mepet, kita turunin biar lebih rapi. Ini kita juga turunin dengan klik shift ya. Laporan ya, copy paste aja guys biar lebih cepat. Nah, terus kita ganti jadi laporan pengembalian dan hasilnya juga kita bawa laporan pengembalian. Nah, seperti ini. Terus untuk dendanya juga sama, kita akan membuat ini, copy paste langsung dua saja. Ini kita turunin biar bentrok ya. Nah, dari data denda ini juga bisa dibuat jadi laporan pengembalian buku dengan laporan denda pengembalian buku. Di sini berarti laporan ini adalah format dari pengembalian buku. Nah, lalu ketiga yaitu ada pengelolaan stok buku. Di sini kita akan baca dulu ya. Admin menerima buku dari pemerintahan dan mencatat buku yang diterima. Admin juga akan membuat laporan buku masuk. Terus di sini jika terdapat buku yang rusak, admin akan mengurangi jumlah stok buku. Nah, kira-kira di sini itu ada dua format ya sebenarnya. Ada proses stok masuk di sini. Ada juga stok keluarnya, barang buku yang keluar ya. Nanti kita akan mulai buat lagi biar lebih cepat. Kita copy paste lagi dari sini. Ini kita akan tulis barang masuk buku.
Dimana kalau misalnya barang masuk buku itu kan ada admin dan pemerintah. Berarti di sini admin dan pemerintah. Ini pemerintah itu ibaratkan yang mengasih buku bos ya. Terus kita jangan lupa hapus semua proses yang ada dulu biar tidak pusing, kecuali dokumen yang pertama ya. Nah ini kan pemerintah itu mengasihkan buku ya, berarti ini buku bos. Nah, pemerintah kan ngasih buku nih ke sekolahan, berarti kan admin perpustakaan akan mencatat buku yang diterima. Berarti ada prosesnya dong. Nah, ada kata kerjanya ya di sini. Ini berarti mencatat stok buku ya tadi ya, mencatat data buku. Buku masuk ini. Terus di sini ini berarti ada dokumen laporan buku masuk. Ini kan mencatat buku. Biasanya itu kalau buat laporan buku itu kan harus mencatat ulang. Ini selesai. Admin akan membuat laporan buku masuk. Nah ini udah ya laporan buku masuknya. Terus berarti udah selesai. Nah untuk buku keluarnya kita copy paste dari sini. Bukan barang masuk ya berarti ya. Langsung aja stok buku masuk. Di sini berarti stok buku keluar. Nah kita baca ya. Kalau untuk keluar di sini hanya terdapat satu kalimat yang mana jika buku rusak admin akan mengurangi jumlah stok buku. Nah kalau misalnya ada yang seperti ini kita harus melihat ya. Mungkin ada admin perpustakaan, tapi kalau yang merusak buku itu terkadang kan siapa? Itu kan biasanya siswa ya. Berarti di sini kita tulis saja siswa, karena kan siswa kadang dia misalnya bawa buku tapi kehujanan, terus nanti robek, terus coret-coret, itu kan membuat buku itu gak bisa dibaca ya. Berarti di sini ada buku rusak. Nah ini buku rusak itu kan ketahuannya itu biasanya kalau misalnya admin perpustakaan lagi mulai melihat buku yang mana yang masih layak dipakai atau tidak ya dari buku yang rusak itu. Nah dari buku rusak biasanya itu admin akan mencatat data buku rusak, berarti ya ini rusak atau keluar. Terus di sini kita panen lagi sini, maka jadilah laporan buku. Ini adalah flow map dari perpustakaan yang sedang berjalan di suatu sekolah ya. Singkat tentang alur sistem informasi manual, mulai dari peminjaman, pengembalian, hingga pengelolaan stok buku. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sistem ini menjadi lebih efisien menggunakan dengan sistem yang sudah terkomputerisasi. Nah, kalau kamu suka dengan konten seperti ini, dengan pembelajaran sistem informasi atau mengenakan jurusan sistem informasi, atau ingin merancang suatu sistem informasi, ataupun ingin menjadi seorang BA atau business analyst, jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.